Jadi orang-orang itu yang dipikirkan cuma makan, kalau untuk kerajinan kayaknya nggak laku. Terus saya berpikir bagaimana cara agar modal ini nggak dimakan untuk makan. Jadi saya selamatkan. Terus saya pergi TKI, alhamdulillah di sana tepat 2 tahun, akhir 2000 saya pulang. Nah di sini suami saya sudah mulai usaha tenun lagi, soalnya waktu itu sudah kondusif keadaannya untuk berindustri itu. Terus saya punya modal sedikit, terus saya mulai lagi membesarkan tenun ini sampai sekarang. Nama saya Siti Rukoya. Saya pengrajin tenun ikat medali emas. Saya mulanya guru honorer SLB, terus kemudian menekuni tenun ikat ini sampai sekarang. Alamatnya itu di Jalan KH Agus Salim, Gang 8, nomor 54C, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Mula-mula tenun ikat ini sebenarnya sudah ada lama di Kediri ini. Konon katanya itu kemerdekaan sudah ada tenun. Tapi saya datang di sini mulai 91. Ini adalah usaha suami saya. Sejak kecil dia sudah menekuni tenun ikat ini. Terus kemudian tahun 89 dia sudah PD, artinya sudah produknya sudah berani untuk dipasarkan yang dinamai dengan medali emas. Nah itu terus kemudian saya datang ke sini tahun 91, ikut bergabung suami saya untuk menekuni kerajinan ini. Tenun ikat itu yaitu suatu proses pembuatan kain di mana prosesnya itu dikerjakan secara manual. Jadi benar-benar handmade. Ada 14 tahap untuk membuat tenun ikat ini, mulai dari pemintalan benang, kemudian terus rek, terus kemudian desain, terus pengikatan, pencelupan, terus pelepasan tali, mengurai benang. Jadi mulai awal sampai akhir itu ada 14 tahap. Kenapa dinamakan tenun ikat? Karena memang pengerjaannya, motifnya itu benar-benar diikati pakai rafia satu-satu. Jadi hasil ikatannya nanti kalau dicelup akhirnya tidak kena cat warna, akhirnya ditata, ditenun jadi motif. Itu namanya tenun ikat. Kenapa saya memilih tenun ikat? Sebenarnya ini bukan cita-cita saya ya. Sejak kecil cita-cita saya sudah jadi guru. Kebetulan jenjang sekolah saya juga keguruan dari mulai PGA, kemudian sekolah SGPLB, terus lulus sarjana, sekolah luar biasa jurusan tunarungu wicara. Terus kemudian suami saya punya usaha ini, terus saya berpikir mau jadi guru itu dulu itu ya masih sukuan, terus tempatnya jauh. Terus disarankan sama suami saya udah menekuni ini aja. Ditelateni mungkin besok ada hikmahnya. Ya alhamdulillah dari satu alat ATBM, namanya kalau tenun itu alatnya ATBM, yaitu alat tenun bukan mesin. Dari satu ATBM kemudian 2 ATBM, alhamdulillah sampai sekarang saya punya 70 ATBM dengan 115 karyawan. Kalau perbedaannya banyak Mas, antara lain satu itu kalau tenun ikat ini biasanya bolak-balik sama, jadi motifnya sama, nggak ada jeda. Kalau mesin kan kadang printingan, jadi yang baliknya itu putih,
cuma depannya aja yang apa, yang motif. Terus kemudian dari segi bahannya mesti dingin. Soalnya apa? Ini dari bahan-bahan pilihan seperti katun 100% atau rayon 100%. Itu yang tidak bisa dikerjakan dengan mesin. Kenapa? Kalau mesin itu kan mesti ada campurannya plastik. Jadi kalau ditenun nggak mudah putus lah. Kalau manual kan pakai naluri, nggak terlalu cepat, jadi bisa dikerjakan dengan manual itu. Jadi kalau kebanyakan dingin kainnya kalau tenun. Kalau kendala ya banyak. Cuma saya lalui tahap demi tahap. Dulu saya waktu merintis itu terus sampai bisa beli karang, beli rumah, beli lahan untuk rumah. Itu 97, 98 terus kolab. Jadi ada Krismon 98 sampai tahun 2000 saya itu ke TKI, jadi pergi ke Arab Saudi. Kenapa? Karena di sini tidak kondusif, jadi orang-orang itu yang dipikirkan cuma makan, kalau untuk kerajinan kayaknya nggak laku. Terus saya berpikir, bagaimana cara agar modal ini nggak dimakan untuk makan. Jadi saya selamatkan, terus saya pergi TKI, alhamdulillah di sana tepat 2 tahun. Akhir 2000 saya pulang. Nah di sini suami saya sudah mulai usaha tenun lagi, soalnya waktu itu sudah kondusif keadaannya untuk berindustri itu. Terus saya punya modal sedikit, terus saya mulai lagi membesarkan tenun ini sampai sekarang. Marketnya Kediri dan sekitar itu sudah menyeluruh. Terus kemudian sekarang sudah seluruh Indonesia. Bahkan 1-2 seperti yang sarung itu sudah ekspor ke Timur Tengah. Kalau untuk tenun ikat ini pengerjaannya cukup lama, soalnya apa? Butuh 14 alur kerja. Tapi cuma kita kan yang punya bagian sendiri-sendiri. Jadi mulai awal membuat sampai bisa ditenun sampai jadi kain kurang lebih butuh 1 minggu. Tapi untuk pengerjaan kan yang tenun-tenun, yang ikat-ikat, yang desain-desain, jadi ada step-stepnya. Jadi misalnya mengerjakan banyak ya tetap cepat, soalnya kan yang tinggal tenun aja. Sebenarnya mudah. Soalnya apa? Kebanyakan anak-anak yang kerja di sini itu semua ya belum bisa apa-apa. Kita training paling butuh 1 minggu sudah bisa. Kalau masing-masing daerah itu punya istilahnya punya ciri khas masing-masing. Itu bisa dilihat dari pertama bahannya. Misalnya kayak tenun Lombok, NTT itu bahannya benangnya agak tebel-tebel. Kalau di Kediri itu bahannya memang dibuat yang fashionable, artinya nyaman untuk dipakai. Soalnya apa? Bahannya ya katun, terus kainnya juga ya sesuai standar, tipis nggak tebel-tebel. Terus di Kediri itu ragam motif atau warnanya banyak sekali, tidak terbatas. Bahkan tiap hari saya menciptakan motif-motif baru. Karena apa? Konsumen itu seneng yang motif-motif baru. Nah di Kediri ini tidak terikat pada histori ya. Artinya kalau misal di NTT itu kalau membuat suatu motif harus punya sejarah gini-gini, kalau di Kediri enggak. Yang penting estetika sama komersil aja. Terus ngetrennya apa, kita aplikasikan gitu. Soalnya apa, kalau konsumen itu mesti Bu yang terbaru mana. Jadi kita harus putar otak bagaimana menciptakan suatu motif atau desain yang baru. Biar tidak terus monoton gitu. Tapi ada motif-motif tertentu yang pakem yang selalu dipakai oleh Kediri. Seperti motif Tirto Tirjo, motif pelung, motif garis miring, motif gunungan, motif salur, motif lurik itu tetap ada. Kalau sampai dulu saya membuat sampai sekarang ya sudah ribuan Mas. Saya kan sudah 32 tahun. Iya. Soalnya tiap hari kita ngarang. Ya ada, itu kan sebenarnya ya dirawat
bagaimana aja bisa, cuma sebaiknya itu ada perawatan khusus seperti kalau mencuci jangan pakai mesin cuci, jadi pakai tangan aja. Terus deterjennya bisa deterjen biasa, tapi lebih baiknya deterjen yang tidak mengandung soda seperti kayak sabun batik khusus atau multo pewangi, itu kan nggak pakai apa, ada sodanya. Terus jemurnya di tempat yang teduh, itu menghindari apa, sekuat apapun zat warna, tapi kalau kena sinar matahari sering itu kan juga akhirnya bisa pudar. Kita gunakan 2 bahan, Mas, ada yang bahan alami, ada yang khusus sintetis. Kalau bahan alami itu ciri khasnya itu pewarnaannya kurang tajam, terus mudah pudar. Jadi misalnya dipakai 1 tahun itu sudah pudar, tapi kalau yang bahan sintetis itu lebih kuat dan misalkan dipakai 1 tahun atau 2 tahun masih lebih bagus. Jadi terserah konsumen yang mana yang dipilih. Alhamdulillah ya, kalau di sini nggak pernah sepi, Mas. Soalnya apa? Dari pemerintah kota sendiri juga ada dukungan, ada SK Wali Kota bahwa tiap hari Kamis dan Jumat wajib pakai tenun khas Kediri. Itu yang lokal. Nah, terus kemarin mulai 1 Januari 2022 itu ada himbauan dari Bu Gubernur Ibu Khofifah bahwa semua PNS seluruh Jawa Timur wajib pakai tenun khas Jawa Timur tiap Jumat pertama, Jumat minggu pertama. Nah, itu sangat mendukung sekali pemasaran tenun ikat di Kota Kediri. Bahkan sampai sekarang ini stok-stoknya sudah mulai habis. Jadi kita mengerjakan pesanan-pesanan, bisa pesen gitu. Waktu awal pandemi saya juga kaget kok nggak ada orang belanja, terus saya putar otak, akhirnya saya buat masker, Mas. Waktu itu soalnya masker mahal, terus coba kita buat masker tenun, ternyata konsumen suka, soalnya apa, bisa dicuci, terus dipakai tenun, dipakai masker dingin, nggak sumuk gitu loh. Sampai sekarang ya tetap kalau ada orang pesen masker tetap saya buatkan, saya layani. Nah, itu 30% online, 60% langsung konsumen datang. Saya akan kerjasama dengan suami. Pertama ya suami yang merintis, kemudian saya yang meneruskan. Tapi alhamdulillah sekarang semua yang memegang saya. Terus ini sudah saya ngerintis anak dan menantu saya, sudah saya libatkan. Kalau cabang kita sudah membuka, kan ini pertama di rumah saya ya yang Gang 8, ini termasuk sudah showroom yang kedua. Terus nanti saya punya juga showroom di Jalan Raya, itu mau saya buka. Itu aksesnya lebih mudah, nanti kalau yang nggak mau masuk gang di Jalan Raya juga ada. Jalan KH Agus Salim nomor 103. Visinya ya untuk jangka panjang itu pertama ya untuk kesejahteraan, terutama kesejahteraan keluarga saya, terus kemudian masyarakat sekitar. Terus yang kedua itu apa, untuk mengurangi pengangguran, terutama di sekitar Bandar Kidul ini yang masih pengangguran, itu semua saya tarik untuk bekerja sama ikut menekuni tenun ikat ini. Soalnya apa, saya dulu ingat waktu ke TKI itu saya berjanji besok mudah-mudahan saya bisa merekrut karyawan banyak, punya usaha biar orang Indonesia nggak usah kerja ke luar negeri. Soalnya apa, di sana kan juga lebih sengsara, jadi istilahnya jadi buruh lah. Lebih enak kerja di negaranya sendiri.